Oke, video selanjutnya yaitu tentang pembahasan dari soal. Di sini soal yang akan dibahas dari soal 1 dan soal 3. Kita bahas soal 1 dulu. Pada akhir Maret 2019, Andy Incorporate mengajukan customer list senilai 324 juta dan ada legal cost-nya 8%. Pada Januari 2020, Andy Incorporate mengeluarkan legal cost sebesar 11.800.000 untuk mempertahankan customer list dan tidak ada nilai residu dengan amortisasi dalam jangka waktu 10 tahun. Kita ganti dulu legal cost. Nah, yang diminta itu adalah hitunglah amortisasi beserta book value pada akhir tahun 2019 dan 2020 jika diasumsikan menggunakan metode garis lurus. Ini kan dia disuruhnya garis lurus nih. Kita hitung dulu yang 2019. Pertama, kita masukin dulu biaya pengajuan customer list-nya atau biaya yang dikeluarkan dulu. Harga yang dikeluarkan sebesar 324 juta. Terus ada yang namanya legal cost 8%. Berarti 8% dikali 324 juta, hasilnya 25.920.000. Jadi, harga perolehan dari customer list itu sebesar 349.920.000. Nah, kita hitung amortisasinya. Amortisasi dari metode garis lurus itu harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur masa manfaat. Karena di sini tidak ada nilai residu, jadi langsung harga perolehan dibagi 10 tahun. Nah, jadi per tahunnya amortisasi sebesar 34.992.000. Tapi karena Andy itu memperolehnya dari akhir Maret, berarti kita hitung dari bulan Juli, dari akhir Maret berarti kita hitung dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 9 bulan. Jadi kita kali dengan 9/12 atau sebanyak bulan berjalan di tahun tersebut. Jadi amortisasi di tahun 2019 sebesar 26.244.000. Nah, book value di akhir tahun 2019 dari harga perolehan dikurang dengan amortisasi tahun 2019. Jadinya 323.676.000. Sekarang ke tahun 2020. Nah, di tahun 2020 itu nilai yang kita masukkan sebesar nilai buku di akhir tahun 2019, yaitu sebesar 323.676.000. Nah, terus ada lagi di tahun 2020 ia mengeluarkan legal fee. Ini ternyata benarnya legal fee. Legal fee sebesar 11.800.000 kan. Jadi kita tambah sama legal fee 11.800.000. Nah, jadi book value awal tahun di 2020 sebesar 335.476.000. Nah, amortisasinya gini. Karena di tahun 2020 itu ada penambahan legal fee, jadi kita pakai perhitungannya itu menggunakan nilai yang baru, yaitu yang si 335 juta ini. Itu. Tapi kalau misalkan di 2020 nih tidak ada penambahan legal fee, kita pakai sebesar harga perolehan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Gitu. Karena di soal ini ada legal fee, jadi kita pakai si 335 juta. Kita bagi dengan 10 tahun. Karena tidak ada perubahan nilai masa manfaat atau tidak adanya kegiatan penjualan dari si customer list ini. Gitu. Jadi masa manfaatnya tetap sama sebesar 10 tahun. Jadi amortisasi pada tahun 2020 karena full 1 tahun dari Januari sampai Desember, jadi sebesar 33.547.600. Nah, book value di akhir tahun 2020 tinggal kita kurangkan book value awal dikurang dengan amortisasi. Dapat deh 301.000.000
Rp928.400. Itu untuk soal 1. Sekarang kita ke soal 3. Sini ada soal PT LJN membeli PT NJM dengan harga Rp20.400.000 dan diketahui nilai wajar asetnya PT NJM sebesar Rp42.600.000 dan nilai seluruh utangnya sebesar Rp17 juta. Terus di sini ada tabel. Dia kan tadi harga belinya Rp24.000 nih. Terus asetnya dia diketahui Rp42.600.000. Terus utangnya diketahui ini kita ganti jadi 15 juta. Utangnya diketahui 15 juta. Terus di sini di bagian equity dan nilai goodwill itu dikasih tanda tanya. Nah, pertanyaannya adalah buatlah jurnal yang harus dibuat oleh PT LJN atas transaksi pembelian tersebut. Lalu buatlah jurnal untuk impairment jika diketahui recoverable amount-nya sebesar Rp6.300.000. Pertama kita salin dulu tabelnya. Tadi kan yang udah ada dari soal itu yang ini ya. Nah, untuk equity atau ekuitasnya itu dari aset dikurang utang. Karena kan persamaan dasarnya itu adalah aset sama dengan utang tambah ekuitas. Jadi kalau yang dicari ekuitas, maka aset dikurang utang. 42.600.000 dikurang 15 juta. Nah, untuk nilai goodwill itu sebesar harga beli dikurang dengan ekuitas. Nah, di sini harga belinya Rp20.400.000. Kita kurang sama ekuitas yang udah dicari. Jadi dapat nilai goodwill itu sebesar Rp7.200.000. Lalu yang ditanya adalah jurnal yang harus dibuat saat transaksi pembelian. Nah, pada saat pembelian, karena LJN itu membeli NJM, jadi semua aset, utang maupun ekuitas itu jadi berpindah tangan ke LJN. Jadi dari sisi LJN, itu jurnal pembeliannya adalah debit aset sebesar Rp42.600.000. Nah, ini pasti ada goodwill-nya. Ini bisa kita nantikan kita kosongin dulu. Di situ kreditnya liabilities atau utangnya sebesar 15 juta. Nah, lalu ada cash-nya sebesar Rp20.400.000 sebesar harga beli yang diketahui di soal. Nah, goodwill-nya bisa langsung masukin dari yang udah dicari tadi, bisa juga diselisihin. Selisih antara debit dengan kredit. Lalu yang kedua diminta untuk buat jurnal impairment jika diketahui recoverable-nya Rp6.300.000. Nah, di sini kita cari dulu nominalnya. Caranya itu kan carrying amount dikurang recoverable amount kan. Nah, di sini kita asumsikan goodwill yang udah diketahui ini Rp7.200.000 ini itu adalah carrying amount-nya. Nggak usah kita hitung-hitung lagi carrying amount-nya berapa. Jadi kita anggap Rp7.200.000 ini adalah carrying amount dari goodwill pada tahun pertama. Nah, pas di recoverable amount itu sebesar Rp6.300.000. Berarti kan lebih besar carrying amount daripada recoverable amount. Nah, jadi jurnalnya loss on impairment di debit dan kreditnya adalah goodwill sebesar Rp900.000 atau sebesar selisihnya. Nah, ini tadi penjelasan dari soal 3. Untuk soal 2 bisa dibahas di kelasnya masing-masing. Sekian untuk video pembahasan di pertemuan 9 mengenai intangible asset ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.